Ternyata seperti ini kejadian Adam dan Hawa di Taman Eden. Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar sama-sama dari kitab Kejadian pasal yang ketiga. Kita mau melihat belajar sesuatu dalam kitab Kejadian 3 ini Bapak Ibu Saudara. Kita mau baca sama-sama di Kejadian 3 ayat yang pertama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Nah dari sini Bapak Ibu Saudara, kita tahu di ayat 1 ini disebutkan itu ular, bukan setan. Hal yang menarik dalam Kejadian 3 ini, di ayat 1 ini adalah bahwa setan sendiri tidak pernah disebutkan. Tetapi sebetulnya inilah pengalaman kita sehari-hari ini. Setan sendiri tidak pernah menampakkan dirinya secara langsung, hanya agen-agennya atau alat-alatnya yang kelihatan. Karena itu setiap kali ada ajakan, perintah, bujuk rayu untuk berbuat dosa. Sekalipun saudara tidak melihat setan dengan mata jasmani saudara, ingatlah bahwa setan ada di balik orang yang mengajak saudara berbuat dosa itu. Saat ini Bapak Ibu Saudara, setan bisa pakai yang namanya ular pada waktu itu. Dan saat-saat ini, setan pun bisa pakai mungkin objek yang lain. Setan bisa pakai orang lain. Setan bisa pakai bahkan mungkin media sosial. Setan bisa pakai benda-benda yang lain untuk kita berbuat dosa Bapak Ibu Saudara. Maka dari itu, berhati-hatilah Bapak Ibu Saudara. Dan yang berikutnya, di situ katakan ular itu berkata kepada perempuan itu. Ternyata kita lihat ular itu menyerang perempuan itu. Setan menyerang Hawa. Kenapa setan tidak menyerang Adam? Bapak Ibu Saudara, karena Hawa adalah titik yang lebih lemah dibanding dengan Adam. Karena Hawa tidak pernah mendengar larangan makan buah secara langsung seperti yang ada di dalam Kejadian 2 ayat 16-17. Karena kejadian itu dikatakan Tuhan Allah berfirman hanya kepada Adam, karena pada waktu saat itu Hawa belum diciptakan. Hawa lalu mendengar larangan itu dari Adam. Karena itu Hawa merupakan titik lemah. Setan selalu menyerang titik lemah kita. Karena itu sadari apa yang menjadi kelemahan Bapak Ibu Saudara. Dan berdoalah supaya Tuhan menguatkan Bapak Ibu Saudara di titik lemah kita. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau mungkin kita punya titik lemah di dalam masalah uang, setan seringkali akan serang masalah keuangan. Kalau kita punya titik lemah di dalam masalah seks atau mungkin nafsu, setan akan serang dalam masalah itu, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita punya kelemahan di dalam masalah kesombongan, setan akan sering serang lewat titik lemah di dalam kesombongan itu, Bapak Ibu Saudara. Saat ini, maka kita perlu berjaga-jaga, meminta Tuhan kekuatan di dalam setiap titik lemah kita, Bapak Ibu Saudara. Lalu kita melihat yang berikutnya. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman. Maksudnya, setan di sini menyerang firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, setan menyerang firman Tuhan supaya Hawa itu meragukan firman Tuhan. Kalau kita melihat di dalam ayat ini, di dalam versi lain, itu dikatakan, did God really say? Benarkah Allah berkata seperti itu? Dari sini, setan ingin meragukan supaya Hawa itu meragukan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan bukan cuma itu, setan juga mengubah firman Tuhan. Setan mengatakan, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Padahal kita tahu semua pohon dalam taman itu boleh dimakan, kecuali pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, Bapak Ibu Saudara. Setan memutarbalikkan firman Tuhan. Dan saat ini kadang banyak hamba Tuhan juga memutarbalikkan firman Tuhan. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang memutarbalikkan firman Tuhan, dia bukan hamba Tuhan, tetapi agen daripada setan, Bapak Ibu Saudara. Nah saat ini kita mau lihat apa yang menjadi reaksi Hawa, apa jawaban Hawa pada waktu setan berusaha menyerang dia. Kejadian 3 ayat 2. Lalu sahut perempuan itu kepada ular,
Buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kau makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Padahal kalau kita melihat di dalam Kejadian 2, perintah Tuhan, dikatakan semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Bapak Ibu Saudara, ada dua reaksi dari Hawa pada waktu dia diserang oleh setan. Yang pertama, Hawa itu malah mengurangi firman Tuhan. Bandingkan kata-kata Hawa. Di dalam ayat 2 itu dikatakan, larangan aslinya Tuhan di Kejadian 2, itu semua itu bebas untuk dimakan. Tapi kata semua itu dihapuskan, Bapak Ibu Saudara. Mungkin bagi beberapa orang itu hal yang simpel, tapi sebetulnya kata semua ini penekanannya itu ada di dalam sebuah kasih Allah. Kasih Allah itu membebaskan semuanya itu. Tapi ternyata Hawa itu tidak mengatakan kata semua itu. Dengan tidak ada katanya semua ini, Bapak Ibu Saudara, itu seakan-akan membuat kasih karunia Allah itu dibatasi, Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian bukan cuma mengurangi kata semua dan kata bebas, Bapak Ibu Saudara, tapi Hawa juga menambahi firman Tuhan. Kita mau lihat Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan bahwa Tuhan mengatakan jangan kau makan buahnya, itu saja. Tapi dikatakan Hawa menambahi jangan kamu makan ataupun raba buah ini. Padahal kalau kita tahu Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan pernah mengatakan jangan kita menambahi atau mengurangi firman Tuhan. Saat ini ada banyak orang-orang yang seringkali tidak mau melihat firman yang sesungguhnya, malah kadang menambahi atau mengurangi firman Tuhan. Ada banyak hamba Tuhan juga menambah atau mengurangi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini tidak boleh kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Karena kita tahu bahwa Tuhan tidak menyukai itu, Bapak Ibu Saudara. Dari reaksi Hawa ini, kita melihat bahwa Hawa itu kurang berpegang dalam firman Tuhan. Ini menyebabkan setan semakin berani menyerang dia. Dan dalam ayat keempat ini, kita mau sama-sama melihat Bapak Ibu Saudara. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Melalui ayat 4 ini, setan ingin supaya Hawa yang pertama tidak percaya kepada Allah. Setan pingin untuk umatnya itu tidak percaya lagi sama Tuhan. Dan yang kedua, setan pingin menganggap firman Tuhan itu tidak benar, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, ada banyak mungkin di antara kita. Tuh, setan pingin untuk kita tidak percaya sama Tuhan lagi. Kadang kita tidak percaya bahwa firman Tuhan itu benar. Waktu Tuhan mengatakan jangan khawatir karena Tuhan akan menjaga kita. Tapi seringkali kita khawatir. Itulah perbuatan setan. Setan pingin untuk kita tidak percaya kepada Tuhan. Dan menganggap bahwa firman Tuhan itu tidak benar. Apa yang Tuhan katakan itu tidak benar. Bahkan mungkin menganggap hukuman tidak ada. Dan kita menjadi meremehkan mungkin firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Setan selalu menyerang firman Tuhan. Karena kita, makanya itu kita harus belajar firman Tuhan baik-baik, Bapak Ibu Saudara. Kalau setan itu serang firman Tuhan, kita harus mendalami firman Tuhan. Tapi sayangnya ada banyak jemaat itu tidak mau belajar firman Tuhan. Kadang kita tahu juga ada banyak hamba-hamba Tuhan yang jahat memakai firman-firman Tuhan untuk keuntungan-keuntungan pribadinya, Bapak Ibu Saudara. Dan saat ini kita tahu, kalau kita tahu bahwa setan bisa pakai itu, bahkan hamba-hamba Tuhan dipakai setan untuk menyelewengkan firman Tuhan, maka kita sebagai umat Tuhan, kita harus belajar firman Tuhan itu lebih dalam lagi, Bapak Ibu Saudara. Kita mau belajar kemudian di ayat yang kelima. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik
dan yang jahat. Bapak Ibu Saudara, bukankah tahu tentang yang baik dan yang jahat itu hal yang baik? Bukankah kalau mungkin kita mengajari anak kita, seringkali kita juga mengajari hal yang baik dan yang jahat. Kita mengajari kepada anak kita apa yang boleh dan apa yang tidak. Bukankah tahu tentang yang baik dan yang jahat itu bukankah hal yang baik, Bapak Ibu Saudara? Tapi kenapa Tuhan tidak suka, Bapak Ibu Saudara? Nah, kalau kita melihat di sini, kalau tahu ternyata bahasa asli tentang tahu yang baik dan yang jahat, itu sebetulnya Bapak Ibu Saudara, itu bukan tentang tahu yang baik dan yang jahat saja. Tetapi lebih tepatnya dikatakan bahwa kamu akan menjadi seperti Allah. Bisa menentukan yang baik dan yang jahat. Jadi di sini setan pingin membuat yang namanya manusia itu timbul egonya. Tidak mau diatur oleh Tuhan. Karena bisa menentukan yang baik dan yang jahat. Bapak Ibu Saudara, kita melihat ada banyak saat ini orang-orang Kristen merasa tahu, merasa bisa menentukan yang baik dan yang jahat. Dan itu membuat yang namanya dosa itu, Bapak Ibu Saudara. Tahu yang baik dan yang jahat itu lebih tepatnya bisa menentukan yang baik dan jahat. Jadi merasa bahwa Tuhan, tanpa Engkau aku tahu bisa menentukan yang baik dan yang jahat. Aku tidak butuh Engkau lagi Tuhan. Ada banyak bahkan orang-orang Kristen yang seperti ini. Merasa bahwa tidak mungkin, tidak usah butuh Tuhan. Tidak usah mungkin ibadah dan doa lagi. Karena aku tahu yang baik dan yang jahat. Aku bisa menentukan yang baik yang jahat. Itulah yang Tuhan tidak suka, Bapak Ibu Saudara. Dan kita mau lihat di sini, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tahu bahwa ternyata kata tahu yang baik yang jahat itu lebih tepatnya dapat menentukan tentang yang baik dan yang jahat. Itu adalah sebuah ego, Bapak Ibu Saudara. Itu adalah keakuan, ingin lepas dari otoritas Allah. Itulah yang menyebabkan Tuhan tidak suka. Karena manusia merasa dapat menentukan tentang yang baik dan yang jahat dari dirinya. Karena kalau mereka merasa bisa menentukan yang baik dan yang jahat, mereka merasa punya seperti menjadi Allah. Dan itu menandakan bahwa manusia ingin lepas dari otoritas Allah, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, itu yang Tuhan tidak suka, Bapak Ibu Saudara. Nah, di ayat 4, di ayat 6 dikatakan perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakan dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Bapak Ibu Saudara, kita melihat sebelum tangan Hawa itu mengambil buah. Kita lihat di sini. Sebelum tangan Hawa mengambil buah, ternyata yang ditarik adalah hatinya dulu, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, makanya Tuhan pernah mengatakan, jagalah hatimu, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dosa itu seringkali menarik hati manusia lebih dulu. Makanya dari sini kita belajar, Bapak Ibu Saudara, yang membuat kita melakukan dosa itu diawali dari hati. Makanya Tuhan menginginkan setiap manusia itu menjaga hatinya. Dan kita tahu bahwa Tuhan itu juga konsentrasi dengan hati, Bapak Ibu Saudara. Tuhan sangat concern dengan hati kita. Makanya Tuhan juga pernah mengatakan kepada Samuel, manusia melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati. Saat ini Bapak Ibu Saudara, apakah hati kita itu mengasihi Tuhan? Apakah hati kita saat ini benar-benar mau mencintai Tuhan? Atau hati kita saat ini sudah tertarik dengan yang namanya dosa, Bapak Ibu Saudara? Kita perlu tahu itu, Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama mau benar-benar mengasihi Tuhan dengan hati kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, lalu kita mau lihat di ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Bapak Ibu Saudara, Tuhan bukannya tidak tahu Adam dan Hawa ada di mana. Tapi Tuhan ingin mengingatkan sama Adam dan Hawa. Bukan bicara tentang lokasi fisiknya. Tapi Tuhan ingin menyadarkan Adam dan Hawa. Adam,
Hawa, di manakah posisi hatimu saat ini? Posisi hatimu tidak mau bergantung sama aku lagi. Posisi hatimu merasa engkau punya kuasa bisa menentukan yang baik dan yang jahat. Adam sadar posisi hatimu. Bapak Ibu Saudara, saat ini di mana posisi hati kita? Apakah posisi hati kita bergantung kepada Tuhan? Atau posisi hati kita merasa kita tahu yang baik dan yang jahat. Dan kita bisa menentukan yang baik dan yang jahat, Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar sama-sama. Nah, kita mau dalami lagi kata di manakah kamu itu punya arti apa, Bapak Ibu Saudara? Kata di manakah kamu itu punya arti bahwa Allah itu memikirkan kita manusia. Allah itu sungguh memikirkan kita. Makanya kata di manakah kamu itu sebagai bentuk perhatian Tuhan kepada kita. Karena Tuhan memikirkan kita. Tuhan mengasihi kita, Bapak Ibu Saudara. Maka kata di manakah kamu itu sebagai bentuk perhatian Tuhan kepada Adam dan Hawa. Karena dia selalu memikirkan Adam dan Hawa. Saat ini Tuhan pun memikirkan kita semua. Kadang Tuhan menanyakan di manakah posisi hatimu. Bapak Ibu Saudara yang sedang menonton video ini, Tuhan seringkali tanya, di manakah kamu? Itu bukan bicara tentang posisi fisik kita. Tapi Tuhan ingin tahu, ingin memikirkan saat ini posisi hati kita, memikirkan kita sebagai ciptaannya Bapak Ibu Saudara. Tuhan menyayangi kita. Kata di manakah kamu? Itu Tuhan sedang berpikir tentang kita, Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua, kata di manakah kamu? Itu bicara tentang Allah ingin ajak bicara atau balikan sama kita, Bapak Ibu Saudara. Kata di manakah kamu? Itu sebagai bentuk perhatian yang Tuhan ingin mengajak bicara sama kita. Allah ingin berhubungan balik sama kita. Kalau Anda saat ini, dimanapun Anda berada, Bapak Ibu Saudara, percayalah Tuhan ingin bicara, ingin balikan komunikasi dengan engkau, Bapak Ibu Saudara. Mari saat ini kita kembali kepada hubungan intim dengan Tuhan. Dan kita tahu juga, Bapak Ibu Saudara, kata di manakah kamu? Tuhan, Allah ingin manusia, ingin mengetahui isi hatinya, Bapak Ibu Saudara. Itu yang Tuhan inginkan, Bapak Ibu Saudara. Saat ini, mari kita sama-sama bahwa Tuhan mengatakan di manakah kamu? Karena Tuhan Allah ingin manusia mengetahui isi hatinya. Apakah isi hatinya itu dekat dengan Tuhan atau tidak, Bapak Ibu Saudara? Mari saat ini kita mau kembali kepada hubungan kita sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Percayalah bahwa Tuhan itu mengasihi kita.